Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Ta'ala pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari sains fisika dalam peradaban Islam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karya dari salah seorang ilmuwan besar peradaban Islam yaitu Abu Al-Wafa Al-Buzani yang telah melahirkan trigonometri baik bidang datar maupun trigonometri bidang bola yang sangat lengkap. Dan tujuan ditemukannya trigonometri itu adalah untuk menentukan arah kiblat di berbagai permukaan bola bumi. Maka hari ini kita akan sedikit mereview dan sedikit mempelajari pemrograman untuk menentukan arah kiblat di suatu lokasi. Jadi materi hari ini adalah penelitian yang pernah dilakukan di UIN Sunan Jati Bandung, yaitu perancangan instrumen digital astronomi Islam, namanya adalah Kibot. Sekarang sudah versi keempat, sebenarnya ini kita bahas versi ketiga. Ini adalah penelitian yang kita lakukan di tahun 2017 tentang integrasi sains Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini kami akan menyampaikan. Jadi di tahun 2017 kita mempunyai penelitian untuk membuat device, alat, instrumen yang dapat menentukan arah kiblat. Ilmu falak, sains, dan teknologi robotik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset instrumentasi ilmu falak dan teknologi robotik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berkolaborasi dengan Walabot Techno-Robotic Institute. Sebagaimana kita ketahui, arah kiblat merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Ketika kita beribadah, kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Baik ketika sholat, mengaji, menyembelih hewan kurban, makan dan minum, tidur, bahkan ketika kita meninggal, kita dimakamkan dan makam kita pun akan menghadap arah kiblat. Sebegitu pentingnya mengenai penentuan arah kiblat, maka ilmuwan muslim terdahulu telah melakukan penelitian dan telah mengembangkan metode untuk menentukan arah kiblat dari berbagai lokasi dimanapun mereka berada. Ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan penentuan arah kiblat diantaranya adalah Ibnu Al-Haytham, Abu Raihan Al-Biruni, dan Abul Wafa Al-Buzani. Mereka bertiga mengembangkan metode penentuan arah kiblat dengan model matematika trigonometri segitiga bola. Artinya, penelitian mengenai arah kiblat melahirkan ilmu-ilmu baru. Di antaranya adalah perkembangan trigonometri pada matematika, astronomi, pembuatan alat ukur dengan presisi yang tinggi. Bahkan pada abad ke-10, Abu Raihan Al-Biruni menentukan bahwa jari-jari bumi adalah sekitar 6.339,9 km, yang artinya hanya memiliki koreksi sekitar 16,8 km dari pengukuran modern. Begitu dahsyatnya penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan muslim terdahulu. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggabungkan pengetahuan mengenai ilmu falak, sains, matematika maupun fisika, serta teknologi robotika. Untuk menentukan arah kiblat, sebagaimana metode yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, maka kita membutuhkan koordinat Ka'bah dan koordinat lokasi di mana kita berada. Koordinat tersebut berupa data lintang dan bujur.
Dalam teknologi modern, GPS dapat memberikan data lintang dan bujur secara real time dimanapun kita berada. Dari data lintang dan bujur yang dihasilkan oleh GPS, kita dapat menentukan secara real time derajat arah kiblat di mana kita berada terhadap Ka'bah. Setelah kita mengetahui derajat arah kiblat di mana kita berada terhadap Ka'bah, maka dengan menggunakan kompas digital, kita dapat menentukan arah di mana Ka'bah berada. Sehingga dengan mengintegrasikan antara GPS dan kompas digital, kita dapat menghasilkan alat yang dapat mengetahui di mana posisi Ka'bah berada, di mana kita harus menghadapkan diri kita ketika kita beribadah. Alat yang kami rancang dilengkapi dengan speaker, sehingga ketika Ka'bah telah dideteksi atau ketika kiblat telah terdeteksi, maka speaker akan berbunyi, sehingga alat ini dapat digunakan oleh orang-orang yang kekurangan penglihatan atau tunanetra. Kelebihan lainnya dari alat yang kami rancang adalah yang pertama, dapat bekerja tanpa harus terkoneksi dengan internet. Yang kedua, alat ini dapat digunakan dimanapun kita berada, baik di kota, di pedesaan, di pegunungan, atau ketika kita melakukan perjalanan atau traveling. Sehingga alat ini dapat tetap berfungsi dan dapat menentukan arah kiblat secara presisi. Begitu pula ketika cuaca mendung, ketika matahari tidak terlihat, kita pun tetap dapat menentukan arah kiblat dengan presisi. Selain dapat menentukan arah kiblat, kami pun menghitung jadwal awal waktu sholat dengan menggunakan metode yang sama sebagaimana metode penentuan arah kiblat, yaitu metode trigonometri segitiga bola. Dan perbedaannya dengan pengukuran arah kiblat, untuk menentukan waktu sholat, kami membutuhkan beberapa besaran pengukuran, di antaranya astronomical Islamic twilight, depression angle, declination of sun, dan juga equation of time. Sehingga kita dapat menentukan jadwal awal waktu sholat untuk setiap lokasi yang berbeda, sesuai dengan lintang dan bujur pada lokasi tersebut. Ya, demikian adalah penelitian yang kami lakukan di tahun 2017 terkait dengan integrasi sains Islam. Jadi ada 2 kajian dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah kajian Turats, manuskrip kitab klasik yang berkaitan dengan astronomi Islam, baik pada masa klasik maupun karya dari ulama Nusantara. Kemudian ada pengembangan teknologi robot berbasis GPS, kompas digital, algoritma, dan juga mikroprosesor. Motivasi dari penelitian ini adalah Al-Quran tentu saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnas 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum fala tahsawhum wahsawni waliyutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu keluar datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sungguhnya ketentuan itu benar-benar suatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagian manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara kamu, di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ini adalah motivasi bagi penelitian baik para ulama terdahulu maupun para ilmuwan hari ini untuk dapat menentukan arah kiblat secara presisi. Jadi ini motivasi utama dari para ilmuwan terdahulu. Kemudian dari kajian Torats, dari manuskrip, diketahui ada 3 kitab yang membahas
metode hisab, ya, perhitungan matematika arah kiblat dengan menggunakan metode trigonometri bola. Walaupun basisnya adalah trigonometri bola, metode yang dikemukakan oleh tiga ilmuwan ini metodenya seluruhnya berbeda, ya, walaupun ekivalen. Jadi mengambil jalan yang berbeda walaupun basisnya tetap trigonometri bola. Jadi itu adalah kearifan, kejeniusan perhitungan yang dilakukan oleh para ilmuwan Muslim terdahulu. Yang pertama adalah kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litasi Masafat Al-Masakin. Ini adalah karya dari Abu Rayhan Al-Biruni tahun 970, wafat 1050 Masehi. Kemudian ada kitab Al-Majisti karya Abu Al-Wafa Al-Buzani 939, wafatnya 998 Masehi. Kemudian ada Qaul Fisamat Al-Qiblah bi Al-Hisab. Ini adalah karya dari Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, pakar optika, fisika optik. Jadi ketiga ilmuwan ini menyusun metode yang memiliki ciri khas masing-masing di antara mereka, yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi tetap berbasis metode trigonometri bola. Ini adalah manuskrip kitab Al-Majisti karya Al-Wafa Al-Buzani, hari ini tersimpan di Bibliothèque Nationale de France di Paris, Prancis. Kemudian ada kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litasi Masafat Al-Masakin karya Abu Rayhan Al-Biruni, ini tersimpan di Istanbul, di Turki. Kemudian ada manuskrip Qaul Fisamat Al-Qiblah bi Al-Hisab karya Ibnu Al-Haytham, ini disimpan di Stadtbibliothek zu Berlin di Jerman. Jadi itu adalah tiga manuskrip tertua, ya, yang menggunakan metode trigonometri bola dalam menentukan arah kiblat secara akurat. Kemudian ini adalah hasil rekonstruksi dari metode yang ditentukan oleh mereka bertiga, ya, ketika diuji pada seluruh permukaan bumi, dan hasilnya sesuai dengan perhitungan modern. Kemudian kalau tentang waktu sholat, ini ada kitab dari Abu Rayhan Al-Biruni. Itu yang tiga kitab tersebut itu adalah kitab manuskrip dari ulama atau ilmuwan klasik, ya, periode the golden age of Islam, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni, Abu Al-Wafa Al-Buzani, dan Ibnu Al-Haytham. Kemudian bagaimana dengan karya dari para ulama Nusantara? Karya dari para ulama Nusantara juga ini sangat banyak yang membahas tentang astronomi Islam, khususnya adalah dalam menentukan arah kiblat. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini banyak karya dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang terkait dengan ilmu hisab dan juga astronomi. Ini bidang matematika dari Syekh Ahmad Khatib, yaitu kitab Raudah Al-Husab fi Amal Ilm Al-Hisab dan kitab Alam Al-Husab fi Ilm Al-Hisab, yang membahas tentang metode hisab yang matematika. Kemudian ini manuskripnya tentang matematika kita sudah terjemahkan. Kemudian ada kitab tentang pembagian waris, matematika wasiat atau waris atau ilmu faraid. Terkait dengan astronomi ada kitab Al-Jawahir An-Naqiyah fi Amal Al-Jaibiyah dan kitab Al-Jawahir As-Saminah fi Amal bi Ar-Rub Al-Jaibiyah, menggunakan astronomi, alat astronomi, yaitu Rubum Al-Jayyab. Kemudian ada karya Syekh Ahmad Khatib yang lain, ya, yang disimpan di Michigan University. Kemudian ada kitab Al-Nuqbah Al-Bahiyah. Ini isi kandungan dari kitab Al-Nuqbah Al-Bahiyah. Selain dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada juga Syekh Abdurrauf As-Singkili, ini lebih awal,
hidupnya tahun 1615, wafat 1693. Kemudian ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hidupnya tahun 1710, wafat 1812 Masehi, yang menyusun banyak sekali karya di bidang ilmu falak. Salah satunya adalah Risalah Mas'alah Al-Qiblah fil Batawi. Beliau menentukan arah kiblat beberapa masjid di kota Betawi atau di kota Jakarta. Ini manuskripnya tersimpan di Leiden di Belanda. Kemudian ada Syekh Abbas bin Muhammad Al-Asi, ini dari Aceh atau disebut juga Tongku Cikuta Karang. Kemudian ada Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, hidupnya tahun 1822, wafat 1914, menyusun banyak kitab terkait dengan astronomi. Ini banyak sekali karyanya. Ada 14 karya di bidang astronomi. Dari total karyanya sekitar 104 kitab yang ditulis oleh beliau. Ini adalah kitab yang membahas arah kiblat dari Habib Usman bin Yahya, yaitu kitab Nafa'i An-Nihla fi Wasail Al-Qiblah. Ya, kemudian ada kitabnya yang lain, yaitu kitab Takhrir Aqwa Al-Adila fi Tahsir Ain Al-Qiblah. Kemudian ini yang tadi, kitab Nafais An-Nihla fi Wasail Al-Qiblah. Di dalam kitab tersebut, Habib Usman bin Yahya untuk pertama kalinya di Nusantara memperkenalkan tentang metode penentuan kiblat berdasarkan rasdul kiblah, yaitu posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah, yaitu pada saat sekitar 28 sampai 30 Mei dan juga tanggal 16 sampai 18 Juli setiap tahunnya. Jadi pada setiap tahun pada waktu tertentu, yaitu 28 Mei sampai 30 Mei dan juga 16 Juli sampai 18 Juli, matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Maka pada saat tersebut, pada saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, maka bayangan dari benda yang tegak ya, ini akan menunjukkan arah kiblat. Ini pertama kali terdapat dalam kitab Nafais An-Nihla fi Wasail Al-Qiblah dan juga Takhrir Aqwa Al-Adillah fi Tahsil Ain Al-Qiblah karya Habib Usman. Kemudian ini perhitungan rasdul kiblah Habib Usman pada tahun 1902. Karena kitabnya selesai ditulis tahun 1902. Jadi bayangan matahari pada jam sekitar jam 16 sekian menunjukkan arah kiblat yang akurat. Kemudian Habib Usman juga menyusun kitab Atlas Al-Arabi. Motivasi beliau tentu dari Al-Quran. Kemudian ada kitab Tamyiz Al-Haq. Kemudian ini yang sudah kita terjemahkan. Ada 7 kitab dari Habib Usman bin Yahya yang ada di dalam buku ini. Astronomi Falak Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Kemudian ada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ibnu Arabi Al-Jawi Al-Bantani, atau kita kenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang faqih dalam bidang agama, karyanya lebih dari 100 kitab yang beliau tulis. Nah, di antara kitab tersebut, beliau juga menyisipkan metode penentuan arah kiblat dalam 2 kitabnya, yaitu kitab Sulam Al-Munajat dan kitab Maraqi Al-Ubudiyah. Kemudian di Bogor ada Syekh Raden Muhammad Mukhtar bin At-Tarid Al-Buguri. Ini menyusun kitab Taqribul Maqsad fi Amal bi Rub Al-Mujayyib. Ini penggunaan instrumen astronomi yaitu Rub Mujayyib dalam perhitungan astronomi dan observasinya tentu. Ini manuskrip yang disimpan oleh Kementerian Agama. Kemudian ada Syekh Tahir Jalaluddin Al-Minangkabawi, ini saudara sepupu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau hidup tahun 1869, wafatnya 1956. Lahirnya di Minangkabau tentunya. Kemudian wafat di Malaysia karena beliau setelah menempuh pendidikan di Mekah dan di Kairo, Mesir, beliau kemudian juga tinggal di Singapura dan di Malaysia dan wafat di Malaysia.
Ini karya dari Syekh Thohir Jalaluddin Al-Minangkabawi, yaitu kitab Natijatul Umur dan kitab Patikiraan. Kitab Patikiraan pada menentukan waktu yang 5 dan hala kiblat dengan logaritma. Ya, logaritma itu alat bantu saja pas masa beliau. Metode utamanya tentu trigonometri. Ini hasil oret-oretan beliau menentukan arah kiblat menggunakan trigonometri bola. Ini tulisan tangan dari Syekh Thohir Jalaluddin Al-Minangkabawi. Kemudian ada di Betawi ada Syekh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Betawi. Ini kitabnya sangat banyak terkait dengan astronomi. Ini kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad Mansur Al-Batawi. Ini kitab yang terkenalnya adalah kitab Sulam An-Nairain untuk menentukan prediksi gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu kitab yang terkenal. Selain itu banyak sekali kitab-kitab yang lain terkait dengan astronomi. Ini tulisan tangan dari Guru Mansur atau Syekh Muhammad Mansur Al-Damairi. Kita sudah menerjemahkan beberapa kitab yang ditulis oleh beliau, yaitu Surat Dairah Al-Mahtubah ala Samad Al-Qiblah dan juga Dawair Al-Falakiyah, jadwal Dawair Al-Falakiyah dan Kaifiyah Amal Al-Ijtima Al-Kusuf Al-Kusuf. Ini Sulam An-Nirain, ini yang paling terkenal dari karya Guru Mansur. Kemudian ada kitab Mijanul I'tidal, ini kitab jadwal Dawair Al-Falakiyah. Kemudian ini Surah Al-Mahtubah, Surah Dairah Al-Mahtubah ala Samad Al-Qiblah atau Padom Kiblat, ya, menentukan arah kiblat di kota Jakarta. Ini yang direkonstruksi oleh seorang sahabat dari Malaysia, yaitu Nur Azam Matnur. Ini beliau ahli arkeoastronomi yang merekonstruksi alat dari Guru Mansur. Ini karya di Malaysia. Kemudian ada jadwal Rubu Al-Mujayyab, Bisyakal Al-Badi wa Al-Khat Al-Jamil. Ini karya Guru Mansur. Kemudian ada karya kalender yang disusun oleh kakak dari Guru Mansur, yaitu Syekh Mahbub bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Muhammad Habib Al-Jakartawi. Ini tersimpan di Leiden. Ini adalah jadwal waktu sholat sepanjang masa, ya, untuk kota Jakarta. Kemudian di Cianjur ada Haji Raden Muhammad Nuh. Ini menyusun risalah kiblat dengan 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Kemudian di Jawa ada Syekh Ahmad Dahlan Termas, ada Syekh Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang, ada Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali bin Abdul. Kemudian di Sumatera ada Syekh Muhammad Jamil Jambek, ada Dr. Haji Abdul Karim Abdullah, ini ayah dari Hamka. Kemudian ada Syekh Hasan bin Anang Yahya, ada Muhyiddin bin Abdul Mukmin, Sulaiman Kerinci, dan lain-lain. Ini ada Syekh Hasan Ma'sum, ada Syekh Muhammad Waisuni Imran, dan lain-lain. Itu karya dari para ulama Nusantara yang membahas tentang astronomi. Kemudian yang kita lakukan selain mengkaji Turats adalah membuat algoritma untuk instrumen yang kita buat, yaitu instrumen digital astronomi Islam. Nah, tentu ya, di dalam instrumen yang kita buat ada matematika untuk menentukan arah kiblat. Ini adalah matematika yang ada di dalam alat yang kita buat. Jadi bentuknya adalah akpan, ya. Ini data-data yang diperlukan adalah lintang dan bujur Mekah serta lintang dan bujur dari lokasi yang ingin kita tentukan arah kiblatnya. Kemudian matematika tersebut kita ubah dalam bentuk algoritma, di-upload, di-compiling ke dalam microcontroller. Ini
Microcontroller ini dilengkapi dengan GPS, dilengkapi dengan kompas digital, ada LCD, dan juga ada buzzer. Ini adalah versi 1 tahun 2017, kemudian versi 2 tahun 2018. Kita melakukan pengujian dari Jawa Timur, Surabaya, sampai ke barat Pulau Jawa, yaitu Banten, sampai Banten. Jadi dari Surabaya, Jogja, kemudian di Jawa Barat, Bandung, kemudian ke Jakarta, dan ke Banten. Itu pengujian yang kita lakukan untuk validasi dari alat yang kita buat. Ini adalah prototipe versi 3 tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 kita mulai menggunakan prosesor, yaitu Raspberry Pi. Jadi ini skematiknya, ada sensor sistem, GPS, kompas, dan aksesoris lainnya. Kemudian masuk ke Raspberry Pi 4 tipenya. Kemudian kita buat program interface. Nah, ini prototipe yang kita buat. Di dalam prototipe tersebut nanti akan ada 5 fitur, yaitu arah kiblat, berdasarkan magnetic kompas nanti ditentukan arahnya. Kemudian ada jam kiblat, ini berdasarkan metode bayangan matahari. Kemudian ada awal waktu sholat, ada kalender hijriah, dan juga prediksi gerhana matahari dan bulan. Nah, ini adalah instrumen yang kita bangun ya. Kemudian tadi membahas tentang trigonometri bola untuk menentukan arah kiblat. Maka kita bahas penurunannya sekarang. Ini buku yang kita telah susun membahas tentang astronomi ilmu falak dari Guru Mansur ya, Guru Mansur Betawi. Di bagian belakangnya kita mencantumkan juga metode modern selain metode yang dikembangkan oleh Guru Mansur. Ya, metode modernnya ini kita gunakan adalah metode Abu Rayhan Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, dan juga Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kalau ulama Nusantara yang menjadi rujukan kita dalam trigonometri bola adalah Syekh Thohir Jalaluddin, karena beliau yang pertama kali memperkenalkan trigonometri bola untuk menentukan arah kiblat. Jadi ini adalah ilustrasi segitiga bola. Ada Mekah, ada lokasi kita, dan ada kutub utara. Ya, data-data yang diperlukannya adalah lintang Mekah, lintang lokasi, bujur Mekah, dan bujur lokasi. Ini sudah diketahui, sudah ditentukan lintang dan bujur dari Ka'bah ya. Kemudian ini formulasi akhirnya, bentuknya tangan Ki, nanti yang kita cari nilai Ki-nya berarti dioktankan. Nah, untuk penurunannya sendiri, karena bentuknya adalah trigonometri segitiga bola, ini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC ya, dengan ABC kapital, kemudian dengan panjang busur masing-masing A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, yang kita tentukan di sini adalah sudut dari titik B. Pada segitiga bola tersebut berlaku aturan kosinus, yaitu cos A sama dengan cos B dikali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A. Kemudian ada cos B sama dengan cos A dikali cos C ditambah sin A dikali sin C dikali cos B. Yang akan kita gunakan, nah, ini karena yang ingin kita tentukan adalah sudut di B, berarti ini yang kita akan gunakan, yaitu persamaan 3,8 untuk kosinusnya. Selain kosinus, kita juga membuat aturan sinus ya, trigonometri pola.
yaitu sin A kecil dibagi sin A kapital sama dengan sin B kecil bagi sin B besar sama dengan sin C kecil dibagi sin C besar. Ini adalah aturan sinus trigonometri bola yang modelnya seperti ini. Kemudian untuk menentukan sudut di B-nya sendiri, kita gunakan tangan. Tangan itu adalah sinus dibagi kosinus. Sinusnya nanti diambil dari aturan sinus, kosinusnya diambil dari aturan kosinus. Nah, ini persamaan 312 ini dari aturan sinus, persamaan 313 ini dari aturan kosinus. Setelah kita substitusikan ke persamaan 311, ini nanti ada proses, ini ada penurunannya. Nanti pada akhirnya kita akan peroleh persamaan 317, yaitu tangan B sama dengan sin C besar dibagi sin A kecil dikali kotan B dikurangi cos A kecil dikali cos C besar. Kemudian kita lakukan perubahan variabel ya. Disesuaikan, ini A-nya adalah Mekah. Koordinat titik A di sini adalah bujur BA dan lintangnya adalah LA. Koordinat titik B ini lokasi yang ingin ditentukan arah kiblatnya, yaitu bujur BB dan lintangnya adalah LB. Kemudian koordinat titik C ini kutub utara, lintangnya kutub utara itu 90 derajat. Kemudian ada busur A kecil adalah panjang busur yang menghubungkan dari B ke C. Kalau busur B berarti dari A ke C, kalau busur C dari A ke B. Karena yang ada di dalam rumus adalah C, maka sudut C di sini adalah bujur B dikurangi bujur A. Ini lokasi dikurangi Mekah ya. Bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Kemudian sudut B sendiri ini arah menuju titik A. Jadi untuk menentukan arah kiblat ya kita harus menentukan B terlebih dahulu. Kemudian karena C ini adalah BB dikurangi BA dengan A-nya di sini adalah 90 derajat dikurangi lintang lokasi, B-nya sendiri 90 derajat dikurangi lintang Mekah, cos 90 min X adalah sama dengan sin X. Maka di sini juga sin 90 min X ini sama dengan cos X, kotan 90 min X sama dengan tangan X, maka persamaan 317 ini ya, kita dapat ubah. Nah ini sin C-nya berubah jadi sin BB min BA. Kemudian cos A kecil di sini berubah menjadi cos LB. Maaf, ini karena A-nya adalah 90 min LB. Kemudian sin-nya berubah menjadi cos ya. Ini sesuai dengan ini. Sin 90 min X sama dengan cos X. Karena A-nya adalah 90 min LB, maka sin dari 90 min LB adalah cos LB. Kemudian ada sebelumnya di sini adalah kotangan B. B-nya sendiri 90 min LA. Jadi kalau kotan 90 min LA adalah sama dengan tangan LA atau lintang Mekah. Kemudian dikurangi, ini sebelumnya adalah kosinus A. Kosinus A menjadi sinus LB. Kemudian kosinus C besar, ini C besarnya sudah kita ubah menjadi BB min BA atau bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Kemudian kita akan peroleh nilai dari sudut B itu sendiri, yaitu aktan 2 dari tangan B. Nah, apabila persamaan itu variabel yang kita ganti ya, kita ubah menjadi lebih umum. Ini yang
yang biasa kita tulis, yaitu tangen Q ini adalah sinus lambda L dikurangi lambda M, atau bujur lokasi dikurangi bujur Mekah dibagi kosinus lintang lokasi dikali tangen lintang Mekah dikurangi sinus lintang lokasi dikali kosinus bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Dari ini kita akan memperoleh nilai Q-nya. Setelah memperoleh nilai Q, maka kita dapat menentukan arah kiblat terhadap acuan kutub utara. Jika nilai Q-nya lebih dari 0, maka acuan terhadap utara ini kiblat adalah 360 dikurangi nilai Q. Apabila kurang dari 0, maka acuan arah kiblat terhadap utara adalah sama dengan negatif dari nilai Q itu sendiri. Ini adalah ketentuan ketika kita ingin menentukan arah kiblat. Dan Q-nya sendiri di sini adalah menggunakan aktan 2. Nah, ini yang disebut dengan atan 2 ya, atau aktan 2. Ini sebenarnya adalah sebuah fungsi agar bisa digunakan di seluruh permukaan bola bumi. Kemudian kita akan membahas tentang pemrograman. Ini kita membuat pemrograman di Python 3. Ini program yang kita buat sesuai dengan matematika yang tadi sudah dibahas. Yang pertama, yang paling penting di sini adalah format import. Kita mengimport sintak-sintak matematika ya untuk trigonometri dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan menginput data lokasi, lintang dan bujur. Maka di sini kita gunakan misalnya untuk menentukan masjid iqomah nanti kita butuh data lintang dan bujurnya. Nah, ini input lintang lokasi, ini sama dengan input. Ini masukkan lintang lokasi, kemudian kita ubah datanya menjadi float. Kemudian di sini kita cari nilai kosinus dan nilai sinus. Ya, ini dalam bentuk radian tentunya. Kemudian untuk bujur pun sama, input bujur lokasi. Nah, jadi yang kita butuhkan data itu adalah lintang dan bujur lokasi. Kalau lintang dan bujur Ka'bah di Mekah ya sudah kita tentukan dari awal ya. Jadi kita sudah tidak perlu masukkan lagi. Kemudian bujur pun kita ubah nilai sinusnya dan nilai kosinus dari bujur lokasi tersebut dalam format radian tentunya. Kemudian untuk lintang dan bujur Mekah, ini lintang Mekah, ini dari referensi 21,422508. Kemudian untuk bujurnya 39,826192. Ini dalam bentuk desimal. Kemudian kita ubah nilai kosinus dari lintang Mekah, nilai sinus dari lintang Mekah, dan juga nilai tangen dari lintang Mekah. Ini juga sama ya, kita menentukan sinus dan kosinus dari bujur Mekah. Kemudian sesuai dengan formulasi atau rumus yang tadi kita sebutkan, nah ini adalah rumus untuk menentukan nilai Q dari aktan 2. Di sini kita butuh sinus lambda L dikurangi lambda M, atau bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Maka program yang kita buat juga sama ya. Ini selisih bujur lokasi dengan bujur Mekah, yaitu BL min BM. Sinusnya kita
ubah dalam bentuk sinus dan juga kosinus dari selisih bujur lokasi dan bujur Mekah. Kemudian barulah kita menentukan nilai tangen dari Ki ya. Nah, ini kita ubah supaya lebih sederhana saja, kita buat dalam bentuk ABC ya, karena rumusnya adalah ini ya, sinus dibagi ini cos dikali tangen dikurangi sinus dikali cos dengan parameter yang berbeda-beda tentunya. Maka di sini kita bisa memisalkan dengan A, B, dan C. Tangen Q-nya sendiri adalah nilai A-nya sinus selisih bujur, nilai B-nya adalah kosinus lintang lokasi dikali dengan tangen lintang Mekah, kemudian nanti dikurangi C, C-nya sendiri adalah sinus lintang lokasi dikali kosinus selisih bujur lokasi dan Mekah. Ini rumus untuk mencari tangen Q. Dari tangen Q ini kita dapat menentukan nilai Q-nya yaitu menggunakan fungsi atan 2. Ini fungsi atan 2. Ini yang dibaginya A, pembaginya adalah B min C. Dari sini kita juga mengubah formatnya dari desimal menjadi seksagesimal ya. Ini mengubah format saja dari yang awalnya desimal menjadi seksagesimal. Sehingga nanti keluarannya dapat outputnya adalah bentuknya seksagesimal. Kemudian kita juga membuat logika ya. Logika jika Q-nya lebih dari 0 maka kiblatnya adalah 360 min Q. Ini kemudian kita ubah juga dalam bentuk seksagesimal dan juga desimal. Selain lebih dari 0 berarti kurang dari 0. Maka pada saat kurang dari 0 kiblatnya ini adalah negatif Q. Ini juga bentuknya adalah dalam bentuk format seksagesimal dan juga desimal. Kemudian kita coba running runningnya. Nah, ini adalah coding lengkapnya untuk menentukan arah kiblat. Hasil codingnya adalah kita diminta untuk masukkan lintang lokasi. Nah, misalnya kita ingin menentukan lokasinya adalah di Masjid Iqomah. Nah, Masjid Iqomah kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini dari map ya, di Google Map. Maka di sini kita dapat koordinat lintang dan bujur dari Masjid Iqomah. Nah, kita masukkan ini lintang, kemudian ini adalah bujur. Maka nanti akan keluar nilainya arah kiblat terhadap utara, baik dalam bentuk desimal maupun seksagesimal. Dalam bentuk seksagesimal di sini adalah 295 derajat 8 menit 46 detik. Ini adalah untuk arah kiblat di Masjid Iqomah UIN Sunan Jati Bandung. Kemudian kita misalnya ingin menentukan masjid yang lain arah kiblatnya. Nah, misalnya di Masjid Unpad ya, Masjid Al Jihad di Pati Ukur. Ini ada lintang dan bujurnya, ini diambil dari Google Map. Ini lintang, kemudian bujur, maka ini adalah hasilnya untuk koordinat di Masjid Al Jihad di Pati Ukur. Unpad di Pati Ukur ya. Arah kiblatnya adalah 295 derajat 9 menit 38 detik. Ya, ini dalam bilangan seksagesimal. Kalau dalam bilangan desimalnya 295,1605529398767. Nah, ini tergantung dari lintang dan bujur lokasi yang kita jadikan input. Jadi demikian untuk penentuan arah kiblat dengan menggunakan trigonometri pola. Nanti kita akan bahas beberapa
algoritma yang disusun oleh para ilmuwan terdahulu, yang tadi itu hanya satu sampel metode saja, metode modern, tapi para ulama kita terdahulu baik klasik maupun ulama Nusantara telah menentukan arah kiblat dengan metodenya sendiri yang akurasinya sama dengan metode modern karena basisnya tetap trigonometri bola, tetapi jalur yang mereka ambil metodenya itu memiliki kekhasan masing-masing. Nah, demikian untuk kuliah pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.